Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harmadi Noviandaru. Saya dengan NIM 19010012 dari Teknik Perminyakan A. Di sini saya akan menjelaskan tentang casing, hosting system, dan juga bit. Yang pertama adalah casing. Casing merupakan suatu pipa baja dengan fungsi untuk mencegah gugur dinding sumur, kemudian untuk zona bertekanan normal dan zona loss, juga membuat diameter sumur tetap. Klasifikasi dan fungsi casing. Yang pertama ada konduktor casing. Konduktor casing ini memiliki fungsi sebagai pelindung permukaan tanah supaya tidak mudah gugur, kemudian juga mencegah gas pocket atau gas rawa. Kemudian yang kedua ada surface casing. Surface casing memiliki fungsi untuk melindungi air tanah dan juga menjadi dudukan BOP dan wellhead. Kemudian ada intermediate casing dengan fungsi menutup formasi yang menimbulkan kesulitan pada operasi pemburan. Kemudian ada basin casing yang berfungsi untuk memisahkan lapisan yang mengandung gas, oil, dan air. Dan kemudian untuk melindungi alat-alat produksi. Dan yang terakhir ada liner. Liner ini fungsinya juga sama seperti production casing. Kemudian yang kedua ada sambungan pada casing. Yang pertama ini sambungan casing short thread coupling dan long thread coupling. Ini dijelaskan bahwa long thread coupling ini lebih panjang dan lebih kuat daripada yang short thread coupling. Dan casing jenis ini paling umum dipakai dan kemudian memiliki ulir sebanyak 8 buah per inch. Kemudian yang kedua ini ada butter thread coupling. Ini casing dipakai untuk sumur yang dalam. Terus casing ini dapat menyanggah beban tension pada sumur miring, kemudian dapat mengurangi kemungkinan terjadinya slip. Kemudian yang data apa saja yang dibutuhkan sebagai pertimbangan dalam casing design. Yang pertama, mampu menahan beban burst. Beban burst ini berasal dari kepala sumur, tekanan hidrostatik lumpur pemboran, dan tekanan pada saat penyemanan. Kemudian beban kolaps ini tekanan fluida yang berada di dalam casing. Jadi kolaps ini tekanan yang ada di dalam. Kemudian ada beban tension. Tension ini beban yang ditimbulkan oleh berat rangkaian. Kemudian yang permasalahan apa saja yang bisa terjadi di lapangan terkait dengan casing setting depth. Akibatnya bisa mengalami loss circulation akibat pecahnya formasi di bawah kaki casing. Masalah lain yang sering terjadi ialah terjepitnya rangkaian casing. Hosting system kemudian. Kenapa menara bor dan semua peralatan yang digunakan harus memenuhi syarat keselamatan kerja? Di sini karena merupakan komponen utama dalam operasi pemboran. Kegiatan operasi pemboran juga membutuhkan teknologi tinggi dan juga biaya yang tinggi. Nah, di sini supaya menara bor dan alat pemboran lainnya terjamin memiliki kemampuan dalam proses sesuai dengan penggunaannya dan juga memenuhi syarat dalam keselamatan kerja, juga dapat meminimalisir kecelakaan kerja. Kemudian yang B ini pada waktu tertentu dilakukan pergantian rantai drawwork. Dapat dilakukan dengan menggantikan rantai drawwork ini yang lama dengan drawwork yang baru. Jika rantai drawwork sudah rusak, maka harus cepat diganti karena rantai drawwork berfungsi meneruskan tenaga dari beberapa peralatan pemboran. Kemudian yang C, sebagai tool pusher,
dalam melakukan pengawasan keselamatan kerja di instalasi pemboran, maka sebaiknya yang harus dilakukan adalah dengan cara mengamati secara langsung keamanan pekerja di dalam melaksanakan pekerjaannya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan unsafe condition dalam pemboran? Unsafe condition ini dapat diartikan tempat kerja yang tidak memenuhi syarat aman untuk bekerja, seperti hujan lebat dan licin. Pada saat memberikan pelumas pada front box, maka traveling block harus dalam kondisi pada saat pelumasan, maka front traveling block dalam kondisi diturunkan secara perlahan sehingga pelumasan bisa bekerja dengan baik. Yang F, jelaskan fungsi dari rotary helper. Yang pertama nih membantu perawatan dan pemeliharaan peralatan bor. Yang kedua menyimpan kembali peralatan di gudang sesuai perintah. Yang keempat, memelihara kebersihan dan kerapihan, memeriksa dan menerapkan keselamatan kerja di lantai bor. Kemudian yang terakhir, mempersiapkan dan memasukkan pipa casing ke dalam sumur. Ini yang G ini tujuan diadakannya safety meeting periodic. Untuk mengingatkan pekerja bahwa kesehatan dan keselamatan itu penting dalam pekerjaan. Karena dalam membantu pekerjaan mengenali dan mengendalikan bahaya pada pekerjaannya. Yang H, jelaskan fungsi dari masing-masing komponen berikut ini. Yang pertama ada mesh. Mesh ini merupakan jenis menara berdirinya dapat vertikal atau hampir vertikal. Tipe menara ini dapat didirikan sebagai unit menara penuh. Tipe menara ini lebih murah, mudah, dan cepat untuk mendirikannya, serta biaya transportasinya yang mudah. Tetapi penggunaannya terbatas dan hanya dalam pemboran yang dangkal. Kemudian ada substructure. Substructure ini memberikan ruang kerja bagi peralatan dan pekerja di atas dan di bawah lantai bor. Nah, kalau tinggi dari lantai pemboran substructure ini ditentukan oleh jenis rig dan ketinggian dari BOP-nya itu sendiri. Kemudian ada drawwalk. Drawwalk ini dari drawwalk ini seorang driller dapat melakukan dan mengatur operasi pemboran, meneruskan tenaga dari prime mover ke rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Dan juga meneruskan tenaga dari prime mover ke rotary drive, terus meneruskan tenaga dari prime mover ke cat head untuk menyambung dan melepas bagian-bagian rangkaian pipa bor. Kemudian ada crown block. Crown block ini berfungsi untuk melilitkan tali-tali pemboran dan sebagai katrol untuk membuat sistem pengangkat dapat bekerja. Kemudian yang keenam ada traveling block. Traveling block ini sebagai blok yang bergerak naik turun untuk mengangkat hook block. Kemudian ada hook. Ini hook berfungsi untuk menggantungkan swivel. Dan rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung, hook terletak di bawah traveling block. Kemudian yang terakhir ada drilling line. Drilling line ini berfungsi untuk menahan atau menarik beban yang diderita oleh hook. Untuk menghindari kecelakaan yang mungkin terjadi karena keausan, maka dibuat cut-off program. Nah, untuk cut-off program ini nanti akan dijelaskan di next slide. Pengertian ton mile dan fungsi dalam sistem angkat. Ton mile adalah sebuah rumus yang dimana menghitungnya terjadi kehausan pada drilling line. Perhitungan tersebut sangat berpengaruh terhadap aktivitas pemboran dan work over dan well service. Kemudian pengertian dari cut-off program. Cut-off program ini merupakan sebuah program untuk menghindari kecelakaan yang mungkin terjadi karena keausan dan kekuatan kabel terhadap tarikan yang diderita oleh kabel. Apa yang dilakukan pada saat pengecekan rutin pada sistem? Pada pengecekan ini yang pertama dengan pemeliharaan saluran pemboran, kemudian yang kedua dengan pelumasan drain line pada hostel, kemudian
melakukan pergeseran agar mencegah timbulnya karat. Dan kemudian yang ketiga, inspeksi visual atau pengamatan garis pemboran. Nah, peralatan utama dalam lantai pemboran. Yang pertama ada rotary table. Rotary table ini memutar rangkaian pipa bor. Dia ini muterin drill pipe, drill collar, dan juga bit. Kemudian ada pipe ram. Pipe ram ini merupakan jembatan penghubung antara catwalk dengan rig floor. Berfungsi sebagai lintasan pipa bor yang ditarik ke lantai bor. Kemudian ada rotary drive. Rotary drive ini berfungsi untuk meneruskan daya dari drawalk ke meja putar rotary table. Nah, untuk drawalk ini merupakan hoisting mechanism pada rotary drilling rig. Kemudian yang ketiga adalah bit. Jelaskan definisi dari bit. Mata bor atau bit adalah alat yang terpasang di ujung paling bawah dari rangkaian pipa yang langsung berhadapan dengan formasi atau batuan yang dibor. Jelaskan bagaimana cara kerja bit. Adanya putaran dan beban yang diperoleh oleh rangkaian pipa bor, kemudian akan menyebabkan mata bor itu menghancurkan batuan yang terletak di bawah sehingga akan menembus semakin dalam bebatuan tersebut. Kemudian ada lumpur yang disirkulasikan keluar melalui mata bor dan penyemprotan langsung ke batuan yang sedang dihancurkan di dasar lubang bor. Sehingga dengan demikian dapat diperoleh laju pemboran yang lebih cepat. Yang ke C ini bagian penting dari mata bor. Yang pertama ada seng. Seng ini merupakan suatu ulir thread pin yang dimasukkan ke dalam box connection pada bottom collar atau bit sub di bawah collar. Kemudian ini ada bit lugs. Bit lugs ini merupakan peralatan yang berfungsi untuk mendudukan poros dan kon. Kemudian ini ada kon. Kon ini berfungsi untuk kon ini merupakan roda-roda bergerigi yang berputar pada mata bor. Terus ada fluid passageway. Ini merupakan nozzle yang terdapat pada bottom bit yang berfungsi untuk menyemprotkan lumpur langsung ke formasi. Jelaskan secara detail mata bor berikut. Drag bit. Drag bit ini digunakan untuk formasi yang lunak atau lengket. Drag bit ini tidak memiliki roda-roda yang dapat bergerak. Letak nozzle pada drag bit ini dirancang agar supaya lumpur yang keluar dari rangkaian pipa bor langsung menyemprot blendernya. Hal ini dimaksud agar blendernya tetap bersih pada waktu mengebor. Kemudian ada milltooth bit. Salah satu jenis mata bor yang sering dipakai, dikenal dari gigi-gigi pemotongnya yang dibentuk dengan jalan menggiling atau memotong konnya sehingga menjadi gigi. Bit ini bisa menembus lapisan formasi yang lunak dengan cara kerjanya ini dengan mencungkil. Kemudian ada insert bit. Insert bit ini merupakan gigi-gigi dibuat dari karbid tungsten yang tahan keausan. Biasanya mata bor jenis ini digunakan untuk menembus lapisan yang keras. Cara kerjanya dengan menggerus. Kemudian yang keempat ini ada diamond bit. Diamond bit tahan terhadap goresan karena intan mempunyai kekuatan goresan yang nilainya tinggi. Untuk formasi keras, cara kerjanya tidak perlu dengan WOB yang besar. Kemudian ada polycrystalline diamond compact. PDC ini terbuat dari bubuk mikroberlian dan paduan keras di bawah suhu tinggi dan tekanan tinggi. Ini merupakan ketahanan aus yang tinggi seperti berlian. Pada saat yang sama, tahan benturan seperti paduan keras dan itu menjadikannya
Bahan terbaik sebagai pemotong bor. Diperkuat, PDC ini memiliki bubuk berlian yang padat yang lebih tinggi. Substrat paduan cakar keras membuat kedua lapisan pada tutup. Untuk formasi keras ini, poli PDC ini, dan cara kerjanya ini menyobek. Kemudian ini ada soal program pemboran sumur Deglek 007 Lapangan Musirawas akan dilaksanakan dengan rincian seperti trayek sebagai berikut. Di sini konduktornya sekitar 0 sampai 65 feet dengan diameter 26 inch. Data casing ini dengan ukuran 20 inch, kemudian grade-nya dengan K55, kedalaman 0 sampai 65 feet, densitas mat ini 8,33. Kemudian pada surface ini mulai dari 65 feet sampai 980 feet. Diameter bit yang digunakan ini 17,5 inch. Kemudian casingnya dengan ukuran 13/3/8 dengan grade casing K55. Kedalamannya dari 65 sampai 980 feet. Kemudian densitas matnya 9. Intermediate 980 sampai 3200 dengan diameter bit 12/4. Kemudian data casingnya 95/8 dengan menggunakan 3 grade casing, yaitu K55 yang 40 pounds per feet, kemudian ada yang K55 juga dengan kekuatan 43,5 pounds per feet, kemudian yang terakhir ada N80 dengan 47 pounds per feet. Untuk intermediate casing ini dipasang dari kedalaman 0 sampai 70, kemudian 70 sampai 280, dan yang terakhir 280 sampai 3200. Densitas matnya ini 9,4. Kemudian yang terakhir ini ada liner dengan 3200 sampai 3600 dengan diameter bit yang digunakan ini 8,5 inch. Kemudian ukuran inch casingnya ini 7 inch dengan grade casing K55. Kedalamannya dari 3000 sampai 3600 feet. Kemudian densitas matnya ini 9,4. Ya. Bisa dijawab ini seperti ini. Yang kedua ini hook load saat menggantung drill string. Ukuran DC-nya 6/4 inch outside diameter. Kemudian 213/16 inch. Ini DC 83 feet, pound per feet. Kemudian ukuran DP-nya 4/4 inch outside diameter dan 3,286 inch inside diameter. WOB-nya 22.500 pounds. Kemudian WDC-nya 22.503. Kemudian kedalaman trayeknya ini 3.600 dan 12-nya ini NIM. Panjang DC-nya 28.125 pounds dibagi 83 pounds per feet, jadi didapatkan 338 feet. Kemudian panjang DP-nya ini 3.612 feet sampai dikurang 338 feet. Dapat dihasilkan 327,4 feet. Berat DP 3274 dikali 16,6 didapatkan 54.348, dan kemudian berat totalnya ini 82.473 pounds. Buoyancy factor diambil densitas matnya ini 9,4 pounds per galon. Ini dapat dilihat 1 dikurang 9,4 dibagi 65,5 dapat hasil 0,856 berat total di lumpur
ada 82.473,856 pounds. Jadi hook load drill stringnya ini 82.473,856 pounds. Hook load menggantung casing, knot diambil intermediate sebab rangkaian casing terpanjang 980 sampai 3.200 feet. Membentuk berat casing 95/8 inch dengan tipe K55 ini kedalaman 0 sampai 70 feet. Kemudian dikalikan dengan 0,856 dapat hasil 2.396 pounds. Nah, casing 95/8 inch ini kedalaman 70 sampai 306 feet. Terus kemudian ada yang 236 feet dikali dengan 43,5 pounds per feet dan dikali juga 0,856 dapat hasil 87,87. Casing 95/8 dengan tipe N80 kedalaman 306 sampai 320 feet. 2894 feet dikali 47 pounds per feet dikali 0,856 dapat hasil kan 116.413 pounds. Jadi berat total hook dan load casing di lumpur ini sekitar 127.614 feet. Kondisi yang menentukan total beban menara adalah berat casing karena casing paling berat dengan harus 27.614 pound. Beban horizontal, gaya horizontal yang bekerja pada menara akibat angin dengan rumus 0,004 dikali 11,40 dapat hasil 0,0440 beban menara akibat angin. Kemudian W2 sama dengan W kali F 0,615 dikali 356 kemudian dapat hasil 218,94 pounds. Beban horizontal pipa yang bersandar pada menara GH sama dengan LDS dikali WDS dikali sin A sama dengan 3618 dikali 16,6 dikali sin 2,5 sama dengan 2.619,72 pounds. Total horizontalnya ini sekitar 2.738,42. Tegangan kabel bor pada kondisi statis. Beban hook ini didapat TF-nya ini dapat hasil 15.618,44 pounds. Tegangan statis sama dengan tegangan dinamis. Beban pada menara dengan total 278.859 pounds. Safety factor-nya 1,25. BT sama dengan 1,25 dikali 278 859 dapat hasil 348.573,75 pounds. Kemudian berapa horsepower-nya ini? Horsepower-nya rock ini 272,9 pounds dengan safety factor 1,25. Bila dibuat satuan watt 745,7 watt sama dengan 1 horsepower. Dapat dihasilkan 251.763,23 watt. Prime mover didapatkan 329,294 horsepower. Safety factor 1,25 dapat hasil 11,617 horsepower. Apabila dibuat dengan satuan watt di sini akan dihasilkan 306.943,169 watt. Nah, kemudian ini ada yang soal yang kedua. Di soal kedua ini kedalaman lubang bor pada saat bit dimulai digunakan tuh 10.000 feet. Harga bitnya $1.000 US.
Kemudian sewa rig ini 512 US dollar per jam. Sewa downhole motor 5.000 US dollar per hari. Kemudian waktu round tripnya 1 jam per 112 feet. Dapat dihitung sewa DHM ini 5.000 US dollar dibagi 24 jam. Karena sehari itu ada 24 jam. Dan dapat hasil 208,3 US dollar per jam. Kemudian rig cost plus sewa DHM ini dapat hasil 726,3 US dollar. Kemudian TP-nya ini 1 jam dibagi 1.012 feet dengan dikalikan kedalaman yang itu 10.000 feet dapat hasil 9,88 jam. Ini untuk perhitungannya. Dan jawaban dari pertanyaan ini, bid harus diganti pada waktu 16 jam karena waktu 17 jam harga CPF naik diakibatkan mulai tumpulnya bid dan laju penembusan kurang. Yang kedua, harga CPF optimum di sekitar 202,4 US dollar per feet. Kemudian total cost bid CPF T2 jam dikurang T16 jam yaitu 950,2 US dollar. Sekian dari saya, atas kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.